Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai efek labu kuning terhadap kesehatan. Kalau menurut saya, labu kuning ini termasuk buah-buahan, karena dia strukturnya seperti buah dan ada biji lagi di tengahnya. Ya, cuma herannya kenapa yang jual labu kuning itu bukan tukang buah, tapi tukang sayur. Kalau kita mau beli labu kuning di supermarket, pun adanya di bagian sayur-sayuran, bukan di bagian buah-buahan. Nggak tahu kenapa deh ya. Kira-kira itu nasibnya sama seperti tomat, atau cabai, atau timun, atau ya pokoknya buah-buahan yang disayurkan. Kalau menurut Sobat Sehat gimana? Termasuk buah atau sayur? Tapi udahlah ya, mau dianggap buah kek, sayur kek, yang jelas labu kuning ini kaya dengan nutrisi. Kalau berdasarkan data dari USDA itu adalah Departemen Pertanian dari Amerika Serikat ya. Kandungan nutrisi dari 100 gram labu kuning yang direbus tanpa garam terus ditiriskan adalah sebagai berikut. Sobat Sehat bisa lihat sama-sama. Kandungan kalori dari labu kuning ini relatif kecil, tapi kandungan seratnya banyak. Di slide berikutnya kita bisa lihat juga bahwa labu kuning ini dia tinggi kalium. Kalium itu yang ditulisnya sebagai potasium ya. Jadi bahasa Inggrisnya dari kalium adalah potasium. Itu tinggi dia. Nah, terus di slide berikutnya kita bisa lihat juga bahwa labu kuning ini kaya dengan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Selain itu, labu kuning juga kaya dengan beta-karotin, alfa-karotin, lutein, sama zeaxanthin. Tapi, dia rendah kandungan vitamin B, vitamin D, sama vitamin K. Ini seperti yang pernah saya bilang di video-video sebelumnya ya. Nggak ada tuh yang namanya superfood. Jadi, semua makanan itu masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Seperti labu kuning ini, vitamin A-nya tinggi, tapi vitamin D-nya 0. Ya seperti itulah, makanan tuh rata-rata semua seperti itu. Ada lebihnya, ada kurangnya. Jadi, kita harus konsumsi secara berganti-ganti, bervariasi. Jangan satu macam aja, supaya semua kebutuhan nutrisi kita terpenuhi. Lalu apa manfaat dari labu kuning? Kita udah tahu kan tadi, labu kuning itu kandungan seratnya tinggi dan kandungan kalorinya rendah. Artinya apa? Artinya labu kuning itu bagus dipakai untuk sebagai makanan orang yang sedang berupaya menurunkan berat badan. Kenapa? Karena waktu kita berupaya menurunkan berat badan, yang kita harus capai itu kan adalah defisit kalori. Artinya supaya kalori yang masuk ke tubuh lebih rendah dibandingkan kalori yang kita bakar. Nah, supaya kalorinya lebih rendah gimana? Ya kita jangan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung kalori. Labu kuning ini dia kalorinya rendah tapi seratnya tinggi. Artinya kalau kita makan, kita nggak bisa makan banyak-banyak karena serat itu kan nggak diserap tubuh. Kita akan merasa penuh, merasa kenyang. Nah, kita nggak bisa makan banyak, merasa kenyang tapi kalorinya rendah. Jadi akan mendukung upaya untuk menurunkan berat badan. Udah gitu seratnya bisa membantu melancarkan buang air besar sehingga nggak tertahan lama di dalam-dalam supaya keluar. Nah kalau dikeluarin gitu kan jadi enteng. Nah jadi ini bagus untuk mereka yang sedang berupaya untuk menurunkan berat badan. Terus yang kedua, labu kuning ini bagus untuk mempertahankan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Karena vitamin A yang banyak dikandung dalam labu kuning itu dapat menstimulasi produksi sel-sel darah putih. Seperti yang kita tahu, sel-sel darah putih itu kalau dalam sistem imun kita berperan sebagai tentara yang memerangin, menghancurkan, melawan kuman-kuman yang masuk. Jadi kalau produksinya bagus, jumlah tentara kita bagus, sistem kekebalan tubuh kita juga bagus dong. Vitamin A ini juga berfungsi untuk menjaga integritas dari mukosa. Nah, kalau mukosanya itu dia integritasnya jelek, gampang ketembusan sama kuman, ya gampang terinfeksi, gampang kena penyakit.
Tapi kalau mukosanya bagus, kuat, sehat, ya kuman-kuman itu lebih susah untuk masuk ke dalam tubuh kita. Selain kaya dengan vitamin A, labu kuning juga kaya dengan vitamin C. Fungsi vitamin C dalam sistem kekebalan tubuh kita antara lain untuk membantu memfasilitasi migrasi neutrofil. Jadi neutrofil itu salah satu sel darah putih ya. Dia itu keliling di seluruh tubuh. Terus tahu-tahu di sini ada kuman yang masuk. Ini tempat kejadian perkaranya. Nah, neutrofil dari seluruh tubuh akan datang ke sini, ke tempat kejadian perkara. Nah, yang memfasilitasi untuk menggampangkan datangnya si sel darah putih itu adalah ya antara lain vitamin C. Vitamin C itu juga dapat meningkatkan fagositosis. Fagositosis itu istilahnya gini, ini kuman gitu ya, terus dicaplok sama sel darah putih. Nah, peristiwa pencaplokan ini namanya fagositosis. Setelah dicaplok, dihancurkan, terus dimusnahkan. Jadi, memfasilitasi pembunuhan mikroba di dalam tubuh ya. Nah, selain itu, vitamin C ini juga meningkatkan apoptosis dari neutrofil sama pembersihan makrofag. Jadi, neutrofil sama makrofag itu kan sel-sel darah putih kita ya. Kok diapoptosis, dibikin bunuh diri? Kok dibersihkan makrofagnya? Kenapa? Karena supaya nggak terjadi peradangan berlebihan dalam tubuh. Jadi, sel-sel darah putih kita itu dijaga, nggak boleh terlalu sedikit, nggak boleh berlebihan terlalu banyak. Nah, sedangkan vitamin E juga ada fungsinya di dalam sistem kekebalan tubuh. Vitamin E itu dia meningkatkan produksi dari sel T. Sel T ini adalah salah satu jenis sel darah putih juga. Jadi sel darah putih itu banyak macamnya dan tugasnya masing-masing beda-beda gitu ya. Dan ini vitamin-vitamin yang berbeda ini dia memproduksi yang berbeda juga. Nah, selain meningkatkan produksi sel T, vitamin E itu juga berfungsi untuk menjaga, meningkatkan integritas dari mukosa. Sama seperti tadi ya. Jadi kalau mukosanya bagus, perlindungannya bagus, itu susah kemasukan gitu ya. Satu lagi, vitamin E itu adalah antioksidan yang baik. Apa sih antioksidan itu? Ya, antioksidan itu yang menganti dari oksidasi. Jadi mencegah atau menghancurkan radikal-radikal bebas supaya nggak merusak sel-sel. Selain itu, labu kuning ini juga baik untuk kesehatan mata. Kenapa? Karena ya kita tahulah ya vitamin A. Vitamin A itu bagus untuk apa? Untuk mencegah rabun senja, kan? Nah, terus ada beta karotin yang tinggi. Beta karotin itu bisa untuk mencegah atau menunda terjadinya katarak. Terus ada lutein sama zeaxanthin. Nah, ini berdasarkan beberapa penelitian. Jadi ini masih banyak sekali penelitian yang saat ini sedang dilakukan untuk meneliti lutein sama zeaxanthin. Antara lain dapat mencegah dan menunda terjadinya age-related macular degeneration. Jadi makula itu adalah pusat gitu ya untuk penglihatan. Dia seiring berjalannya waktu dengan kerusakan wear and tear ya, itu dia akan mengalami degenerasi. Nah, lutein sama zeaxanthin ini terbukti dapat memperbaiki kerusakan, mengurangi keparahan kerusakan yang terjadi. Terus samalah kan banyak kandungan antioksidan lainnya ya, yaitu ya mencegah terjadinya kerusakan sel. Selain untuk kesehatan mata, labu kuning ini kandungannya juga bagus buat kesehatan kulit. Vitamin A yang banyak dikandung dalam labu kuning itu bisa mencegah terjadinya kerusakan kulit akibat paparan sinar matahari. Jadi vitamin A itu di dalam tubuh dia bisa menghambat signal-signal yang menyebabkan kerusakan kolagen. Selain menghambat kerusakan kolagen, vitamin A ini juga bisa meningkatkan produksi dari kolagen. Dengan kolagennya banyak dan nggak rusak, kulit kita itu akan terlihat terasa lebih supel, lebih lembab, lebih kenyal, keriputnya berkurang. Terus dengan dihambatnya kerusakan akibat sinar ultraviolet, bisa mengurangi terjadinya flek di wajah yang bintik-bintik hitam gitu ya. Terus keriput, terus warnanya jadi gelap, hiperpigmentasi. Terus kalau vitamin C-nya gimana? Kan banyak juga vitamin C-nya. Sama, jadi vitamin C itu juga bisa melindungi kulit dari
kerusakan akibat sinar matahari. Kan banyak tuh ya produk-produk kulit yang mengandung vitamin C sebagai cara untuk memutihkan, skin brightening, skin whitening. Ya memang begitu, jadi vitamin C ini memang bisa, satu, dia mencegah photoaging, jadi kepenuaan kulit karena sinar matahari. Terus yang kedua, dia juga membantu meningkatkan produksi kolagen. Nah, yang tadi saya bilang, lutein sama zeaxanthin juga diteliti ternyata memiliki efek yang bagus untuk kulit. Karena apa? Karena dia bekerja sebagai blue light filter. Mungkin Sobat Sehat pernah dengar ada kacamata blue light filter yang dipakai untuk orang-orang yang suka main gadget, nonton di TV atau komputer. Jadi untuk menghambat sinar biru. Nah, lutein sama zeaxanthin itu juga di dalam tubuh fungsinya untuk memfilter sinar biru. Lutein sama zeaxanthin bisa mencegah diproduksinya melanin. Melanin ini adalah zat yang memberi warna gelap pada tubuh. Kalau produksi melaninnya dicegah, artinya apa? Kulit menjadi lebih terang. Bagus atau enggak? Ya lihat-lihat, sebenarnya melanin ada fungsinya. Fungsinya melanin itu melindungi tubuh dari paparan sinar matahari. Kalau produksinya dihambat, perlindungan tubuh terhadap sinar matahari berkurang. Statistik menunjukkan bahwa orang-orang yang berkulit gelap itu lebih rendah risikonya terkena kanker kulit dibandingkan orang-orang yang berkulit terang. Orang yang berkulit terang itu kandungan melaninnya lebih rendah dibandingkan orang yang berkulit gelap. Bagus atau enggak tergantung jadi ya. Kalau orang-orang yang kepengen kulitnya terang, yang pakai whitening, brightening segala macam ya bagus. Tapi ingat resiko terkena kanker kulit jadi tinggi. Selain bagus untuk mata dan kulit, labu kuning ini juga diperkirakan bagus untuk menurunkan tekanan darah. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 2019, dilakukan penelitian manfaat labu kuning terhadap hipertensi yang dilakukan pada tikus-tikus uji. Nah, tikus-tikus ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang satu dikasih makan berupa daging dari labu kuning. Terus kelompok satunya dikasih makan yang dicampur dengan biji dari labu kuning. Terus kelompok kontrolnya yang makanannya biasa ya. Nah, setelah dikasih makan jadi tikus-tikus ini adalah tikus-tikus yang hipertensi. Nah, setelah dikasih makan makanan yang berbeda-beda itu selama 8 minggu berturut-turut, terus tikus-tikus ini ditensi lagi. Nah, ternyata tikus yang dikasih makan daging labu kuning itu tensinya 23%, rata-rata ya, 23% lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol. Sedangkan yang dikasih makan biji labu kuning lebih rendah 27% dibandingkan kelompok kontrol. Jadi pada tikus, ini ada penurunan tensi yang signifikan dengan pemberian labu kuning. Memang belum dilakukan penelitian pada manusia ya. Cuma diduga pada manusia pun akan memberikan efek yang sama. Karena apa? Karena seperti yang kita tahu tadi, labu kuning tinggi kandungan potasiumnya. Dan potasium atau kalium itu bisa merelaksasi pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang tadinya kecil, diameternya kecil, kalau kena potasium dia melenggang. Nah, kalau dilatasi pembuluh darah ini terjadi di seluruh tubuh, sementara volume darahnya tetap, ya tekanannya jadi turun kan. Selain dia bisa mendilatasi dinding pembuluh darah, potasium itu efeknya kerjanya melawan garam. Kalau garam tinggi dalam tubuh, dia akan meretensi cairan. Meretensi cairan akhirnya apa? Volume darahnya naik kan, tensi naik. Nah, potasium ini kerjanya untuk melawan kerja si garam. Jadi kerjanya dua jalur ya untuk menurunkan tekanan darah. Selain kaya dengan kalium, kan tadi kita lihat juga ya, labu kuning itu kaya dengan antioksidan. Dan antioksidan ini bekerja mencegah kerusakan sel-sel di seluruh tubuh, termasuk juga sel-sel dinding pembuluh darah. Jadi supaya dinding pembuluh darahnya itu nggak cepat rusak, berkerak. Kan kalau dia nggak mulus gitu, nanti gampang nyangkut. Kalau gampang nyangkut, gampang kesumpel gitu ya. Jadi intinya sih labu kuning diduga baik untuk menurunkan tekanan darah karena banyak caranya. Selain baik untuk menurunkan tekanan darah,
Labu kuning ini juga penting buat pergerakan otot dan jantung. Jantung kan juga otot juga ya, otot. Kita tahu ya, otot ada 3 macam kan, otot lurik, otot polos, sama otot jantung. Nah, untuk gerakan otot itu membutuhkan kalium. Kalium ini memang kadarnya harus dijaga, nggak boleh kekurangan, juga nggak boleh kelebihan. Kalau kita kekurangan kalium, itu nanti lemes, nggak bertenaga, bahkan bisa jadi seperti orang lumpuh. Sebaliknya, kalau kelebihan, itu nanti jadi istilahnya terlalu tegang. Bayangkan kalau yang terjadi macam itu adalah jantung, otot jantung kita itu jadi harusnya kan dia memompa secara teratur. Nah, kalau dia mengalami kelebihan kalium, dia jadi aritmia, iramanya tidak teratur. Nah, ini kalau nggak ditangani dengan cepat, nggak sesuai penanganannya, itu nanti bisa terjadi gerakan yang lebay. Akibatnya apa? Akibatnya jantung nggak bisa memompa lagi dengan efektif. Yang harusnya memompa begini, dia jadi begini-begini doang. Ini namanya fibrilasi. Fibrilasi kalau nggak ditangani dengan benar, bisa asistol lewat. Jadi intinya ya, nggak boleh kelebihan kalium, nggak boleh kekurangan kalium, harus dijaga. Selain itu, ada penelitian yang menunjukkan bahwa orang-orang yang mengonsumsi labu kuning dengan teratur itu lebih kecil risikonya terkena kanker. Cuma ini penelitiannya deskriptif ya. Artinya nggak bisa melihat sebab akibat. Dia cuma bisa menunjukkan, ini loh orang yang banyak mengkonsumsi labu kuning yang terkena kanker sekian. Yang nggak mengkonsumsi labu kuning yang terkena kanker sekian. Tapi apakah kankernya ini disebabkan oleh konsumsi labu kuning atau enggak? Enggak diteliti dalam penelitian itu. Jadi bisa aja sih mereka yang mengonsumsi labu kuning ini kebetulan adalah orang-orang yang gaya hidupnya lebih sehat dibandingkan mereka yang nggak konsumsi labu kuning. Jadi risiko terendah terkena kankernya itu ya bukan karena labu kuningnya, tapi karena gaya hidupnya. Bisa aja, kita nggak tahu. Nah, dari paparan tadi udah kita tahu ya, kandungan nutrisi dalam labu kuning itu bagus. Tapi bukan berarti bahwa ini adalah superfood yang bagus untuk dikonsumsi oleh semua orang. Enggak. Orang-orang yang alergi terhadap labu kuning jelas nggak boleh konsumsi ini. Kalau udah tahu alergi labu kuning terus konsumsi labu kuning, itu namanya nyari penyakit. Nggak sehat. Terus yang kedua, orang-orang yang sedang mengonsumsi diuretik itu juga sebaiknya jangan konsumsi labu kuning berlebih. Kalau mau konsumsi labu kuning harus konsul dulu sama dokternya. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, si labu kuning ini kerjanya berlawanan dengan garam. Diuretik juga gitu kan, untuk mengeluarkan cairan. Garam itu retensi cairan, diuretik ngeluarin cairan. Labu kuning juga berlawanan dengan garam. Nanti jadi lebay. Jadi kalau mereka-mereka yang mengonsumsi diuretik atau obat-obatan lain yang berinteraksi dengan kalium, sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi labu kuning dalam jumlah yang lebih banyak. Sobat sehat, ingatkan tadi, kandungan vitamin A dalam labu kuning itu tinggi. Kalau sobat sehat mau tahu nih, kebutuhan vitamin A lelaki dewasa normal itu seharinya sekitar 3000 IU, International Unit. Sedangkan untuk perempuan dewasa normal itu sekitar 2333 IU. Nah, kandungan vitamin A di dalam labu kuning per 100 gram itu sudah lebih dari 5000 IU. Artinya dengan mengonsumsi 100 gram labu kuning aja dalam sehari itu udah overdosis sebenarnya. Kalau dimakan sehari terus besokannya enggak, mungkin oke lah ya. Karena kan vitamin A itu disimpan dalam tubuh, dia nggak dikeluarkan, nggak dibuang. Nah, tapi kalau yang overnya ini memang overnya nggak banyak, lebihan 1500 gitu ya, nggak banyak. Tapi kalau terus-terusan tiap hari bisa keracunan vitamin A tubuh kita. Jadi vitamin A itu memang tadi saya bilang bagus buat tubuh, manfaatnya buat kesehatan kulit, kesehatan mata, kesehatan imunitas, segala macam. Tapi
Kalau kelebihan juga nggak bagus. Jadi vitamin A itu ada batasnya, ada batas bawah, ada batas atas. Kalau kurang dia nggak bagus, kalau kelebihan juga dia nggak bagus. Kalau kelebihan vitamin A, apa yang akan terjadi? Kulit jadi kering justru. Rambut jadi rontok, jadi kusam, jadi macam-macam efeknya, bisa merusak ke liver. Jadi nggak boleh kelebihan. Terus juga tadi seperti yang saya sebutkan di depan, bahwa kandungan nutrisi lain di dalam labu kuning ini ada yang rendah. Vitamin B-nya rendah, vitamin K-nya rendah, vitamin D-nya rendah. Nah, ini harus diperoleh dari konsumsi makanan lain. Kalau cuma konsumsi labu kuning, toh nggak konsumsi makanan lain, nanti nutrisi yang nggak ada dalam labu kuning yang nggak dapat. Jadi itulah, harus biar gimana pun ya, yang namanya konsumsi makanan itu harus dipilih makanan yang sehat tentunya ya, yang bergizi, dan harus berimbang, bervariasi, dan jumlahnya harus cukup. Nggak lebih, nggak kurang, cukup. Nah, terus ada yang tanya nih, Dok, bagusnya labu kuning diolahnya seperti apa ya? Ini prinsip lagi ya. Yang namanya pengolahan makanan yang paling bagus adalah dengan pemrosesan seminimal mungkin. Labu kuning ini dia bisa diolah jadi makanan, bisa. Diolah jadi minuman juga bisa. Mau dibikin enak juga bisa. Tapi kalau mau sehat, kita harus perhatikan apa aja yang kita lakukan terhadap si labu kuning. Apa aja yang kita tambahkan, zat aditif apa aja yang kita masukkan di dalam labu kuning. Itu bisa membuat sesuatu yang sehat menjadi nggak sehat. Contohnya nih, kalau kita mau ngolah jadi minuman, ya udah labu kuningnya habis direbus atau dikukus, di jus aja. Jangan dibikin jadi karamel pumpkin latte yang udah dikasih karamel yang gula, dikasih krim lagi, dikasih apa lagi. Ya tambah-tambahannya itulah yang bikin gak sehat. Terus kalau misalnya kita mau bikin sebagai makanan, ya udah direbus aja, dijadiin sop aja, atau dijadiin puree gitu ya, semacam bubur. Jangan digoreng. Ya jadi yang aturan datanya sehat jadi nggak sehat gitu ya. Jadi cara pengolahannya, upayakan seminimal mungkin pemrosesan, seminimal mungkin zat aditifnya. Sekian sharing saya hari ini tentang efek pumpkin atau labu kuning terhadap kesehatan. Kalau sobat sehat ada pertanyaan semacam ini, boleh ditanyakan di komen. Terus sobat sehat subscribe di channel saya dan aktifkan notification buttonnya. Jadi supaya waktu saya upload video baru, Sobat Sehat akan dapat pemberitahuan dari YouTube bahwa ini loh, Dr. Tirta ada upload video baru. Tapi sabar ya, karena saya janji untuk jawabin pertanyaan ada beberapa orang juga, jadi ngantri. Nah, terus kalau Sobat Sehat suka dengan info-info semacam ini, silakan di-like. Kalau ada yang perlu infonya, boleh di-share. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.